SAW pernah memutuskan syuf'ah itu dalam semua hal yang tidak dapat dibagi. Karena itu, kalau terjadi pembatasan dan diketahuinya dengan jelas tentang pengeluaran, maka tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah. Kemudian kata beliau, "Faman kana lahu syarikun fi ardin aw ha'itin aw darin wa nahwi dzalik fala yabi' hatta ya'rida 'ala syarikihi fa in ba'a qabla al-ardi 'alayhi fa huwa awla bil mabi'." An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha 'ala syarikihi." Wa an Abi Rafi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syariku ahaqqu bisaqabih ma kan." Kata beliau, barang siapa yang mempunyai kongsi, barang siapa yang mempunyai kongsi dalam hal tanah atau rumah atau kebun dan semisalnya, maka tidak boleh menjualnya sebelum ia tawarkan kepada rekan sekongsinya. Jika ternyata ia telah menjualnya sebelum ditawarkan kepada kawannya, maka sang kawan sekongsi itu tetap lebih berhak membelinya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kebun kurma atau sebidang tanah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum menawarkannya kepada rekan sekongsinya. Dari Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kawan sekongsi itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang bahwasanya syuf'ah itu di apa saja, di bagian apa saja syuf'ah itu. Jadi permasalahan akuisisi ini di bagian apa saja. Di sini saya ingin menjelaskan masalah akuisisi itu pada benda apa saja. Di sini beliau membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Di antara hadis yang beliau gunakan adalah hadis Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi SAW memutuskan syuf'ah itu pada hal yang tidak dapat dibagi. Ya, dalam semua hal yang tidak dapat dibagi. Ya. Maka kata mereka, syuf'ah itu bisa berlaku pada hal yang tidak bisa dibagi, dan syuf'ah itu juga bisa berlaku pada hal yang bisa dibagi. Nanti kita akan jelaskan penjelasannya ini secara detail. Pertama, dari hadis ini Syekh ingin menjelaskan syuf'ah itu terjadi pada sesuatu yang disepakati dulu. Ada sesuatu yang bisa dibagi, ulama sepakat itu ada syuf'ah. Sesuatu yang bisa dibagi, ya, itu ada syuf'ah. Dan barang itu Bapak Ibu, ada yang bisa dipindah, ada yang tidak bisa dipindah. Benda itu, harta itu ada yang bisa dipindah, ada yang tidak bisa dipindah. Contoh misalnya, saya punya tanah. Saya punya tanah. Tanah itu bisa dipindah nggak ke tempat lain? Tidak bisa. Tanah tidak bisa dipindah. Saya punya rumah. Rumah itu bisa dipindah nggak ke tempat lain? Tidak bisa. Taib. Ada harta itu bisa dipindah. Seperti saya punya mobil. Mobil bisa dipindah di tempat lain? Bisa. Mobil punya. Bisa dipindah di tempat lain. Saya punya sepeda motor. Sepeda motor bisa dipindah di tempat lain? Bisa. Saya punya perhiasan berlian. Punya emas. Bisa dipindah di tempat lain?
Bisa. Berarti harta itu ada yang bisa dipindah, ada yang tidak bisa dipindah. Kemudian harta itu ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak bisa dibagi. Jadi harta itu ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak bisa dibagi. Contoh misalnya, tanah itu bisa dibagi nggak? Tidak. Ada tanah itu bisa dibagi, ada tanah itu yang tidak bisa dibagi. Contoh misalnya, saya punya tanah, beli tanah sama teman saya, yang mana tanahnya itu tidak lurus, bekencong kata orang. Ada miring dia tanahnya. Maka kalau dibagi, satu pihak akan dirugikan, sehingga tidak bisa dibagi. Maka ada tanah itu tidak bisa dibagi. Tetapi ada tanah itu bisa dibagi. Ya, tanahnya segi 4, ya, kemudian bisa dibagi 2. Ya. Maka kata para ulama, dari sini kita harus paham harta benda itu ada yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi. Mobil bisa dibagi apa tidak? Tidak bisa. Orang kalau punya mobil tidak bisa bagi 2, kongsian bagi 2 mobilnya. Nggak bisa. Maka harta itu ada yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa. Dan harta itu ada yang bisa dipindahkan, berpindah dia dari satu tempat ke tempat lain, dan ada harta itu tidak bisa berpindah. Maka kita di sini Syekh akan menjelaskan masalah ini. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syuf'ah ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Syuf'ah ini, mengakuisisi ini sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat kita. Dan asalnya syuf'ah ini Bapak Ibu sudah ada pada zaman jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah mengakuisisi itu sudah ada. Sudah ada pada masa mereka. Kemudian Islam datang membenarkan praktek itu. Ya, datang Islam maka membenarkan dengan mengasih kaidah-kaidah dan dawabit dalam masalah ini. Di antara dalil yang menjelaskan bolehnya syuf'ah tersebut adalah hadis Jabir bin Abdullah yang kita bawakan tadi. Bahwasanya Nabi SAW memutuskan syuf'ah pada sesuatu yang belum bisa dibagi, yaitu harta benda yang tidak bisa dibagi. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya adanya syuf'ah pada harta benda. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Syekh juga hadis Jabir, bahwasanya kata Nabi SAW, kalau orang itu punya pohon kurma, punya tanah, jangan dia jual sampai dia tawarkan kepada kongsinya. Kata Nabi jangan dijual sampai ditawarkan kepada kongsinya. Saya punya kebun, saya berkongsi sama teman saya. Saya punya teman namanya Abdurrahman misalnya, saya berkongsi dengan Abdurrahman. Kemudian kata Nabi, kebun kurma kongsi kalian itu tidak boleh saya jual ke orang lain, punya saya, jatah saya, saham saya, sebelum saya tawarkan kepada Abdurrahman. Sebelum saya tawarkan kepada Abdurrahman. Maka kalau Abdurrahman tidak mau, boleh saya jual kepada yang lain. Tapi kalau saya jual langsung ke orang lain tanpa saya tawarkan kepada Abdurrahman, Abdurrahman boleh mengakuisisi punya saya dengan membeli secara paksa dari pihak ketiga tersebut. Tanpa dia ridho tidak ada masalah. Islam membenarkan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala beliau mengatakan, kata beliau, ajma'a ahlul ilmi ala isbati syuf'ah lisyarik alladhi lam yuqasim fima bi'a min ardin aw darin aw haitin. Kata Imam Ibnu Mundzir, ulama bersepakat terhadap adanya hak syuf'ah pada kongsi, ya, yang mana belum dibagi, terhadap yang dia jual dari tanah atau rumah ataukah ke kebun. Oleh karena itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan khilah terhadap saudara kita demi menjatuhkan hak syuf'ah. Tidak boleh melakukan khilah, tipu daya.
pada kongsi kita demi menjatuhkan hak syuf'ah. Bagaimana tipu daya tersebut? Tipu daya tersebut adalah seseorang ya, dia jual punya dia kepada orang lain dengan harga yang begitu mahal. Contoh misalnya, tanah di Syarifah tadi saya beli sama Abdullah 1 miliar yang 100 meter. 50 meter punya saya, 50 meter punya Abdullah. Kemudian Abdullah ini jual ke orang lain, tapi dia sudah sepakat. Kata dia, saya jual kepada kamu 2 miliar. Saya jual 2 miliar, punya dia. Biar saya tidak lagi datang syuf'ah. Ketika saya tidak mau mengakuisisi, nanti Abdullah mengembalikan uang 2 miliar tadi, dikembalikan 1,5 M dikembalikan. Karena ketika saya mendengar Abdullah menjual ke orang lain 2 miliar, maka saya mundur dengan teratur. Karena tidak mungkin saya mengakuisisi dengan harga 2 miliar, sedangkan dia belinya 500 juta. Maka saya tidak mungkin mengakuisisi, tapi Abdullah melakukan hilah, melakukan agar saya membatalkan hak akuisisi saya, hak syuf'ah saya, sehingga saya tidak menuntut lagi, maka itu tidak boleh. Itu haram. Melakukan hilah semacam itu haram, diharamkan di dalam Islam. Atau Abdullah mengatakan bahwasanya, kata Abdullah, dia jual kepada pihak ketiga, tapi dia berdalih kepada saya berikan. Ustaz Haikal, saya tidak menjual, ulun memberi aja kepada pihak ketiga. Jadi yang git ulun itu ulun bariakan kepada pihak ketiga, padahal dia jual. Karena kalau memberi itu tidak berlaku syuf'ah. Karena syuf'ah itu pada sesuatu yang diperjualbelikan. Kalau dia berikan haknya, maka tidak berlaku syuf'ah. Jadi syuf'ah itu tidak berlaku, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, kalau seandainya kongsi saya ini punya dia berikan. Contoh misalnya, saya berkongsi sama Abdurrahman membeli sebuah rumah. Membeli sebuah rumah dekat Masjid Syarifah. Harganya 500 juta. Saya beli. Saya 250 juta di sana, teman saya ini 250 juta. Kemudian teman saya ini haknya dia berikan kepada istrinya. Dia berikan, tidak dia jual, tapi dia berikan. Dia bilang, wahai istriku, ini mahar kamu yang dulu tertunda saya tidak sempat memberinya. Dia berikan kepada istrinya. Boleh tidak saya mengakuisisi? Tidak bisa. Saya tidak boleh mengakuisisi. Kenapa? Karena syuf'ah itu tidak boleh pada sesuatu yang tidak diperjualbelikan. Dia tidak menjual haknya dia, tapi dia memberi. Dia berikan haknya, maka tidak boleh adanya syuf'ah. Karena syuf'ah itu hanya berlaku, akuisisi itu menggunakan hak syuf'ah itu berlaku pada sesuatu yang dijual. Termasuk kalau berpindahnya dengan warisan. Contoh, tadi saya punya teman Abdullah, partner saya dalam berbisnis. Kemudian dia meninggal. Dia meninggal. Otomatis harta dia jatuh kepada siapa? Kepada istri dan anaknya. Berpindah harta dia secara warisan. Kemudian saya datang. Saya mengakuisisi. Tidak bisa. Saya akuisisi. Haknya Abdullah ini. Saya bayar. Enggak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena berpindahnya Abdullah kepada orang lain dengan warisan, bukan dengan jual beli. Syuf'ah itu diakuisisi kalau perpindahannya terjadi jual beli. Kalau berpindahnya dengan warisan, dengan pemberian, dengan hibah, maka tidak ada syuf'ah padanya. Tidak ada syuf'ah padanya. Makanya kata para ulama, tidak boleh ada tahayul, tidak boleh ada hilah, tipu daya. Di dalam masalah syuf'ah ini, saya bilang, oh punya saya kasihkan kepada fulana, atau kepada istri saya tidak jual. Ternyata dia jual, tapi dia berbohong. Makanya tidak boleh. Tetap syuf'ah itu jalan. Kalau terjadi hilah, syuf'ah itu jalan. Hak akuisisi itu ada di dalam Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, kata beliau, la yahillul ihtiyal ala isqati syuf'ah. Fa in fa'ala lam yasqut haqqahu
lam yasqut haqquhu fi syuf'ah. Nassa alaihi Ahmad li'anna syuf'ah wudi'at li daf'id darar. Falau saqatat bitahayyul lil haqqid darar lil haqqid darar falam tasqut. Kata Imam Ibnu Qudamah, tidak boleh melakukan khiyal, tipu daya dalam menjatuhkan hak akuisisi dalam syuf'ah. Jika seandainya dilakukan oleh salah satunya atau keduanya, maka tidak jatuh hak syuf'ah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, karena syuf'ah tersebut disyariatkan untuk menghilangkan mudarat. Kalau seandainya syuf'ah itu jatuh akibat adanya hila, tidak berlaku akibat adanya hila, maka mudarat tidak hilang. Kata Imam Ibnu Qudamah bahwasanya tidak boleh adanya hilah dalam syuf'ah. Kalau ada hilah, syuf'ah tetap jalan, tidak jatuh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa permasalahan di dalam masalah syuf'ah. Sebelumnya kita harus tahu dulu Bapak Ibu istilah-istilah. Saya ingin memperkenalkan istilah. Jadi biar kita paham istilahnya. Pertama ada istilah itu syafi'. Syafi' itu yang mengakuisisi. Saya tadi datang ke Abdullah, nama saya itu syafi' dalam istilahnya. Mengakuisisi. Yang mengambil haknya. Yang kedua ada istilahnya itu masyfu' anhu. Masyfu' anhu. Masyfu' anhu itu pihak yang ketiga tadi. Yang saya ambil haknya tadi. Pihak ketiga tadi. Itu masyfu' anhu. Ya. Yang ketiga istilahnya masyfu'. Masyfu' itu barangnya, bendanya. Jadi ada syafi', ada masyfu' anhu, ada masyfu'. Ya. Jadi pian kalau bulik ke rumah, anak pas pulang dari pondok bisa jepin bertingkah sedikit. Apa itu syafi'nak? Ya, masyfu' apa? Ya. Jadi Anda tahu istilah. Jadi ada syafi' itu yang mengakuisisi, masyfu' anhu itu pihak ketiganya, masyfu' itu barangnya. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masalah syuf'ah ini tentu banyak sekali permasalahan di dalam masalah syuf'ah ini, hak akuisisi ini. Saya akan sebutkan. Pertama, ketika saya berkongsi sama teman saya, contoh saya beli kebun. Saya beli kebun, ya. Atau saya berkongsi ya membeli sebuah perusahaan misalnya. Ya, perusahaan travel misalnya. Saya kerjasama dengan teman saya travel umrah misalnya. Saya beli travel tersebut bersama teman saya. Saya punya saham di sana 50%. Teman saya juga punya saham di sana 50%. Atau saya beli tanah misalnya. Maka di perusahaan ini, travel ini, saham saya di sana ada 50%. Saham teman saya juga punya 50%. Taib. Tiba-tiba teman saya ini dia jual sahamnya ke salah satu ummahat di sini. Dia jual sahamnya ke salah satu ummahat. Tanpa sepengetahuan saya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Terus gimana etikanya? Etikanya adalah dia menawarkan ke saya. Menawarkan ke saya sebagai kongsinya. Ini saham saya mau saya lepas, saya butuh uang. Mau nggak antum beli? Mau nggak antum beli? Etiknya demikian. Etiknya demikian. Ketika saya katakan saya tidak bisa beli, maka baru saya boleh lepas kepada orang lain. Ya, baru boleh saya lepas kepada orang lain. Nah, teman saya ini dia jual ke salah satu ummahat di sini misalnya. Kebetulan di sini ada ummahatnya yang kaya raya, dia jual sahamnya, saham perusahaan tersebut, saham perusahaan travel tersebut. Saya punya saham di sana 50%, dia punya saham 50%. Dia jual ke salah satu ummahat di sini misalnya. Tanpa izin dari saya. Dan saya tahu bahwasanya teman saya ini menjual ke salah satu ummahat. Tetapi saya mendiamkan tidak berbicara apakah jatuh hak syuf'ah saya. Jadi dijual, saya tahu dia ketika dia menjual ke salah satu ummahat,
Setelah 1 tahun baru saya nuntut. Kata saya, enggak bisa. Enggak bisa saham Anda dijual ke orang lain. Ya, saya mau mengakuisisi dengan hak syuf'ah. Boleh enggak demikian? Kata teman saya, kamu kan sudah tahu dari tahun kemarin saya jual. Kenapa kamu diam? Kenapa baru sekarang kamu menuntut dengan menggunakan hak syuf'ah? Bukankah kamu sudah tahu dari 1 tahun kemarin? Kenapa kamu diam? Kata saya diam karena kada nyaman. Oh, ini sudah kada benyamanan lagi. Iya. Boleh tidak dalam Islam saya menggunakan hak syuf'ah? Padahal saya sudah tahu di saat menjual, saya tahu. Ya. Tapi saya diam tidak berbicara. Dan teman saya pun juga tidak minta izin sama saya. Boleh setelah 1 tahun saya akuisisi dengan menggunakan hak syuf'ah atau tidak? Boleh. Para ulama rahimullahu ta'ala khilaf dalam masalah ini. Sebagian ulama rahimullahu ta'ala mengatakan, kalau ada rekannya sudah tahu barang itu dijual, haknya dia dijual ke orang lain, dan dia diam, maka dia gugur hak syuf'ah dia. Gugur hak syuf'ahnya dia. Saya tidak bisa menggunakan hak syuf'ah saya untuk mengakuisisi saham teman saya tersebut yang sudah dijual. Kenapa? Kata para ulama, karena diamnya dia itu tanda ridhanya. Kenapa baru dikejar setelah 1 tahun? Atau dikejar setelah beberapa bulan? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur ulama rahimallahu ta'ala. Kata para ulama, syuf'ah itu alat tarakhi, la alal fawr. Kata para ulama, syuf'ah itu, hak akuisisi itu adalah at-tarakhi. At-tarakhi itu artinya boleh seseorang itu tidak seketika mengakuisisi, boleh dia akhirkan. Jadi teman saya tadi, dia salah tidak menawarkan ke saya, tapi dia jual ke orang lain. Kemudian saya diamkan. Dan saya tidak ridha. Hati saya tidak ridha dia jual ke orang lain, tapi saya diam. Setelah 1 tahun, saya menggunakan hak syuf'ah saya. Kata para ulama ini boleh, karena syuf'ah itu alat tarakhi. Syuf'ah itu tidak harus segera dilaksanakan, boleh diundur. Boleh dilambatkan. Iya. Kenapa? Selama kongsinya tadi tidak mengatakan ridha atau tidak ada isyarat dia setuju Anda menjual ke orang lain. Selama tidak ada tanda ridha dari kongsi tersebut, selama tidak ada izin dari kongsi tersebut, maka berlaku hak syuf'ah. Berlaku hak syuf'ah. Walaupun Ustaz 1 tahun, walaupun 1 tahun. Salah Anda kenapa tidak menawarkan ke saya? Ya. Maka saya gunakan hak syuf'ah saya. Saya katakan saya beli lagi barang Anda. Ya. Saya beli lagi barang Anda. Kenapa? Saya beli lagi barang Anda, saya tidak ridha Anda ikut saham di sini. Ya. Saya gunakan hak syuf'ah saya akuisisi saham tersebut. Pendapat yang kedua ini pendapat yang benar. Kenapa? Karena tujuan syuf'ah itu, mengakuisisi itu menghilangkan mudarat. Menghilangkan mudarat. Dan mudarat itu ada ketika berbeda kongsi. Mudarat itu ada. Dan hikmah dari syuf'ah itu adalah menghilangkan mudarat. Oleh karena itu, wallahu a'lam, syuf'ah itu masih berlaku. Walaupun saya tahu teman saya sudah jual, tapi saya diam. Selama saya tidak mengizinkan, selama saya tidak mengatakan iya, selama saya tidak ridha, saya punya hak syuf'ah. Walaupun haknya itu setahun, dua tahun setelahnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahan syuf'ah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata para ulama rahimallahu taala, syuf'ah itu apakah terjadi pada barang yang tidak dibagi, bisakah ada syuf'ah? Ataukah syuf'ah itu hanya pada barang yang bisa dibagi? Jadi ulama sepakat, barang yang bisa dibagi itu ada syuf'ah. Itu ada syuf'ah. Contoh, saya beli tanahnya tadi 100 meter, 50 meter bisa dibagi. Kalau dibagi tidak ada yang rugi. Semuanya pembagian yang sama. Ini ada syuf'ah, ulama sepakat. Tapi ulama khilaf terhadap tanah yang tidak bisa dibagi sama sekali.
terhadap tanah yang tidak bisa dibagi sama sekali. Tanahnya bekencong dikit. Atau tanahnya segitiga. Ya, tidak segi empat. Segitiga, nukar tanahnya segitiga. Ya, atau segi lima. Ya. Atau segitiga siku-siku. Ya. Tanahnya semacam itu. Tidak bisa dibagi. Kalau dibagi akan terjadi mudarat. Maka kata para ulama, ada nggak syuf'ah dari sesuatu yang tidak bisa dibagi? Seperti juga mobil. Saya beli mobil bersama teman saya. Mobil Innova misalnya. Saya beli sama teman saya, patungan, harganya 600 juta, 300 juta, 300 juta, patungan. Ada nggak? Bisa nggak dalam mobil itu punya hak syuf'ah atau tidak ada hak akuisisi? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm memandang tidak ada syuf'ah pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Setelah mereka sepakat yang bisa dibagi itu ada syuf'ah. Tapi yang tidak bisa dibagi seperti tanah yang tidak bisa dibagi atau mobil ya atau rumah ya tidak bisa dibagi, kata mereka itu tidak ada syuf'ah. Tidak ada hak akuisisi. Sebagian ulama memandang ada. Kenapa? Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, kata Jabir, qada Rasulullah SAW qada Rasulullah fi syuf'ah fi kulli syai. Nabi memutuskan membolehkan syuf'ah pada segala sesuatu. Maka ini menunjukkan keumuman bahwasanya hak akuisisi itu terjadi pada semua benda. Baik itu yang berpindah ataukah tidak berpindah. Baik itu yang bisa dibagi ataukah tidak bisa dibagi. Kemudian yang kedua, ummahat dan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syuf'ah itu untuk menghilangkan mudarat. Kalau barang yang bisa dibagi saja boleh syuf'ah, apalagi barang yang tidak bisa dibagi, maka mudaratnya lebih besar. Ya, andak tanah bisa dibagi itu ada syuf'ah. Nabi menetapkan ada hak akuisisi. Tetapi ya, yang tidak bisa dibagi lebih-lebih lagi. Karena mudarat yang akan dimunculkan akan lebih besar. Oleh karena itu kata para ulama, syuf'ah itu berlaku juga pada sesuatu yang tidak bisa dibagi dan juga berlaku pada sesuatu yang bisa dipindahkan. Seperti mobil, kendaraan, berlaku syuf'ah. Seperti berlian dan semisalnya berlaku syuf'ah. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara permasalahan syuf'ah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah syuf'ah terhadap tetangga. Syuf'ah terhadap tetangga, hak akuisisi tetangga. Contoh, saya berulah rumah, di samping saya ada tetangga ummahat di Masjid Syarifah Solehah. Kemudian ya, ummahat ini bertetangga membuat rumah di samping saya. Ya, kenapa? Karena ingin memaraki ustadz, misalnya. Ingin memaraki ustadz. Akhirnya dibikin rumah di samping tempat saya. Kemudian tiba-tiba ulun jual. Ya, tiba-tiba ulun jual rumah ulun. Karena sudah ampih begawi di Bakkah misalnya. Ulun pindah ke tempat lain, misal. Taib. Akhirnya ummahat tersebut komplain lawan ulun. Ustadz, kenapa pin jual ke orang lain? Ulun beristilah buulah rumah di higa pian ini memaraki pian. Tapi kenapa pian jual ke tempat lain? Enggak ada tujuh betanggalon ini. Ulun hendak membeli rumah yang pian jual ke orang lain tersebut. Boleh enggak tetangga itu menggunakan hak syuf'ah? Dia mengakui akuisisi rumah saya yang saya jual ke orang lain. Di sini terjadi khilaf Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang seseorang itu memilih tetangga, kadang orang beristilah, berulah rumah di sini, beristilah. Kenapa? Karena lingkungannya nyaman, tetangganya nyaman, beristilah dia. Tiba-tiba orang-orang itu pindah. Maka keinginan dia ingin menjadi nyaman hilang di sini. Maka disinilah dibahas oleh para ulama, boleh enggak
Seorang tetangga, dia punya rumah kemudian dijual langsung ke orang lain tanpa ditawarkan kepada tetangga di sampingnya. Boleh tidak? Apakah harus ditawarkan dulu ke tetangganya? Ini rumah saya hendak ulun jual. Pian hendak nukar kah? Oh kada, ulun jual ke tempat yang lain. Ataukah boleh dia langsung jual tanpa izin tetangga di sampingnya? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu tidak memiliki hak syuf'ah. Tetangga itu tidak memiliki hak syuf'ah. Sehingga seorang tetangga itu boleh dia menjual rumahnya tanpa izin sama tetangganya. Mau jual ke tempat ke siapapun boleh tanpa dia izin. Kenapa kata mereka? Karena tidak ada hadis yang mengatakan bahwa tetangga itu memiliki apa? Memiliki hak untuk syuf'ah. Ada hadis tapi hadisnya lemah. Ada hadis tapi hadisnya lemah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tetangga memiliki hak akuisisi. Memiliki hak syuf'ah. Kata mereka bahwasanya tetangga tersebut memiliki hak syuf'ah. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Ada hadis yang mengatakan tetangga itu punya hak syuf'ah tapi hadisnya lemah. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab Musnadnya, dalam kitab Sunannya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau seandainya rumahnya itu ada sesuatu yang menyatu. Seperti misalnya pipanya satu. Pipa pembuangan airnya satu. Kadang di rumah itu ada aliran pipanya satu. Atau pembuangan sapi tanknya satu misalnya. Ya, ada yang menyatu, pembuangan sapi tanknya nyatu, sumurnya satu sumur misalnya, airnya mengambil dari satu sumur yang sama, atau di situ mereka berbagi jalan yang sama, ada yang menyatu di sana. Maka kata para ulama, di sini tetangga punya hak syuf'ah. Di sini tetangga punya hak syuf'ah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang rajih. Kalau seandainya ada yang menyatu antara misalnya sumurnya satu sumur atau pipa airnya satu pipa, ya, pembuangannya satu pembuangan, ya, maka kata para ulama rahimallahu taala di sini tetangga itu punya hak syuf'ah. Sehingga Anda tidak boleh menjual rumah Anda ke orang lain sampai Anda tawarkan ke tetangga Anda. Anda tawarkan dulu. Ini rumah saya mau jual ke tempat yang lain. Anda mau beli? Kata tetangganya, ulun kada hendak membeli. Ingin silahkan jual. Maka boleh Anda jual. Ustadz siapa Ustadz? Sudah ulun tawarkan tapi ditawarnya dengan tawar harga yang murah. Kan biasanya kayak itu, mahantak harga dahulu. Ulun nungkar rumah 500 juta, ulun tawarkan ulun tetangga, jinya kawalah 50 juta. Ya. Maka kita katakan kalau dia menawar tidak dengan harga pasar, maka boleh Anda jual ke orang lain. Jadi hak syuf'ah itu Anda harus cek dulu harganya. Misalnya rumah Anda itu belinya berapa? 500 juta. Sekarang harganya berapa? Ditaksir berapa harganya? Ditaksir sekarang 600 juta. Maka tetangga Anda itu harus membeli 600 juta. Kalau dia tidak bisa membeli dengan harga pasar, standar dengan harga pasar 600 juta, maka boleh Anda jual ke orang lain. Boleh Anda jual ke orang lain. Maka kalau menyatu tetangga di sini punya hak syuf'ah. Ya, misalnya saya jual rumah saya ke orang lain, pada ada menyatu, sumurnya sama, pipanya sama. Kemudian tetangga saya ini komplain, Ustadz, ulun kada ridha, pian jual ke orang lain. Ulun menggunakan hak syuf'ah, pian berapa pian jual rumah pian 200 juta. Ulun beli ke orang itu. Saya gunakan hak syuf'ah. Boleh dia tetangga tersebut? Boleh. Karena ada sesuatu yang menyatu antara rumah saya dengan rumahnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya permasalahan syuf'ah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW mengatakan al-jaru ahaqqu bisaqabih.
Tetangga itu kata Nabi lebih berhak karena kedekatannya. Jadi tetangga itu lebih berhak daripada orang lain karena kedekatannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan syuf'ah juga disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala. Pertama kata para ulama, syuf'ah itu memiliki syarat. Syuf'ah memiliki syarat. Apa itu syarat syuf'ah? Pertama, kata para ulama rahimallahu taala, syuf'ah itu boleh dilakukan ketika terjadi perpindahannya dengan jual beli. Kalau perpindahannya dengan hibah, dengan warisan, maka tidak ada syuf'ah. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah seseorang ketika dia mengakuisisi, maka hendaklah dia mengakuisisi semuanya. Tidak boleh dia mengakuisisi sebahagian saja, tidak boleh. Contoh misalnya, tadi saya punya tanah, saya jual. Saya punya tanah 100 meter, 50 meter punya teman saya, 50 meter punya saya. Kemudian saya jual 50 meter punya saya tadi. Teman saya tidak ridha. Dia menggunakan hak syuf'ah kepada pihak ketiga. Kata dia, saya beli tanah yang dijual oleh Ustadz tadi. Berapa Ustadz jual kepada engkau? Kata teman saya tadi, dia jual, Ustadz jual ke saya 500 juta. Kata teman saya, sudah saya akuisisi tapi separuhnya saja. Saya beli 25 meternya saja. Jadi 250 juta saya bayar, 25 meternya punya Anda. 25 meternya saya akuisisi, 25 meternya punya Anda. Hak saya tadi diakuisisi cuma sebahagian, tidak diambil semua. Boleh tidak? Tidak boleh. Ketika dia mengakuisisi, dia harus mengakuisisi semua. Tidak boleh dia ambil cuma sebahagian. Dia harus ambil. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan mudarat. Akan menimbulkan mudarat kepada pihak yang dibeli, khususnya pihak ketiga. Kalau diambil sebagian haknya dia, bisa jadi sebahagian tadi itu tidak berfungsi. Maka kata para ulama, di antara syarat syuf'ah itu harus dibeli, ya, harus dibeli dengan semuanya, harus diakuisisi dengan semuanya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan syuf'ah juga adalah syarat yang ketiga, kata para ulama rahimallahu taala, seseorang kalau dia mengetahui temannya menjual bagian dia dan dia tahu, maka disuruh dia untuk membatalkan syuf'ah tersebut. Jangan dia berlama-lamaan. Maka bagi orang yang sudah membeli, kemudian dia tahu di situ ada syafi'nya, di situ dia tahu bahwa barang yang dia beli itu ada kongsinya dengan orang lain, maka hendaknya dia telepon. Mohon maaf, pian betulkah kongsi si fulan? Iya. Saya telah beli punya dia. Saya minta Anda ridha apa tidak? Harus ditelepon, tidak boleh didiamkan, ditelepon, ditanya, apalagi zaman sekarang. Kemudian saya mengatakan, iya saya ridha, ya sudah selesai. Tidak ada lagi syuf'ah. Kalau saya bilang saya tidak ridha, maka berlaku hak syuf'ah di sana. Maka tidak boleh seseorang itu dia tidak bertanya. Dia apalagi zaman sekarang mudah sekali menanyakan dengan telepon, dengan WhatsApp, dengan WA, dengan email, dengan medsos, banyak sekali. Maka Anda tanya, kalau Anda tahu bahwasanya itu sudah dijual dan di situ ada hak kongsinya dia, Anda tanya, kongsinya setuju apa tidak? Kalau tidak setuju, berarti dia harus gunakan hak syuf'ahnya dia. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya orang yang menjual haknya dia, sedangkan kongsinya itu tidak ada. Kongsinya itu tidak ada. Contoh misalnya, saya pas lagi umrah, kebetulan teman saya dijual tanahnya dia, yang saya beli tadi. Kita beli tadi tanah 100 meter. Teman saya pas saya umrah, paham betul dia pas saya umrah dia jual. Dia jual apa? Tanahnya dia. Dia jual tanahnya dia. Saya lagi nggak ada. Dia pikir
Karena saya tidak bisa menjatuhkan hak syuf'ah. Taib. Boleh tidak seseorang atau jatuh tidak hak syuf'ah bagi orang yang tidak ada? Maka kita katakan syuf'ah tidak jatuh kalau seandainya orang itu tidak hadir. Ya. Jadi pas saya umrah, baru tahu saya setelah umrah dia jual tanah dia, saya berlaku hak syuf'ah bagi saya. Saya bisa akuisisi. Saya bisa akuisisi tanah tersebut. Secara Islam itu diperbolehkan. Maka kata para ulama, hak syuf'ah itu tidak jatuh bagi orang yang sedang safar, sedang tidak ada di tempat, kemudian dijual oleh temannya haknya dia, maka dia boleh setelah dia datang menggunakan hak syuf'ah. Kemudian di antara permasalahan syuf'ah Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan syuf'ah bagi anak kecil dan orang gila. Boleh tidak orang gila mengakuisisi? Ya, mengakuisisi harta dia. Ya. Misalnya, karena jangan kira orang gila itu miskin beratan, ada juga orang gila itu kaya. Ya, ada juga orang gila itu kaya, ya. Karena banyak orang itu kadang jadi gila itu karena kadang berduit kadang. Pas ada duit, sehat dia, waras dia. Saya pernah ketemu sama seseorang dulu ya, 14 tahun yang silam mungkin. Dia terkenal. Pokoknya kalau kada bulan Ramadan dia stres. Karena barangnya laku di bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan dia kada stres. Sehat dia, berbisnis pintar dia, ketawa Masya Allah. Tapi kalau sudah luar bulan Ramadan, masuk Syawal pulang stres lagi dia. Emang ada orang semacam itu, subhanallah. Dan itu betulan. Ya. Dan saya pernah bertemu dengan orangnya. Bagaimana, ada nggak syuf'ah terhadap orang gila? Ada nggak syuf'ah terhadap orang gila? Kata para ulama rahimallahu ta'ala, syuf'ah itu ada pada hak orang gila. Syuf'ah itu ada pada hak anak kecil. Iya. Hak akuisisi itu ada. Siapa yang mengakuisisinya? Yang mengakuisisinya adalah walinya. Orang gila pasti ada walinya yang mewalikan. Anak kecil pasti ada walinya yang mewalikan. Maka wali itulah yang mengakuisisi hak syuf'ahnya. Misal ada orang gila, dia punya harta, tanah, berkongsi dengan orang lain. Ternyata temannya dia itu jual ke pihak ketiga. Maka walinya orang gila ini boleh menggunakan hak syuf'ah dalam masalah ini. Kemudian, di antara permasalahan juga, permasalahan syuf'ah juga, apakah syuf'ah itu tidak berlaku kalau seandainya yang kongsinya ini sudah meninggal. Contoh, saya beli rukuk sama teman saya. Kemudian tiba-tiba teman saya ini meninggal. Meninggal. Otomatis harta dia jatuh kepada anaknya. Kemudian saya menjual haknya saya di ruko tersebut. Kebetulan ruko itu kami beli 2 miliar misalnya. 1 miliar dia, 1 miliar saya misalnya. Kemudian saya jual haknya saya ke pihak ketiga. Kemudian ahli waris keberatan. Kata ahli waris, tidak boleh Ustadz. Kami punya hak di sini. Kami kongsi antum Ustadz. Antum seharusnya jual ke kami, bukan ke pihak ketiga. Saya katakan, yang berkongsi, saya berkongsi dengan bapakmu. Bapakmu sudah meninggal. Kamu tidak punya hak syuf'ah, kata saya. Saya jual ke pihak ketiga, itu hak saya. Karena saya berkongsi kepada bapakmu, sedangkan kamu bukan menerima dalam bentuk warisan. Apakah syuf'ah itu hilang dengan matinya seseorang? Ataukah tidak? Maka terjadi khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, syuf'ah itu tidak hilang dengan matinya seseorang. Ya. Syuf'ah itu tidak hilang dengan matinya seseorang. Jadi kalau mati abinya, anaknya punya hak syuf'ah. Anaknya punya hak syuf'ah, ahli waris punya hak syuf'ah dalam masalah ini. Ya. Sehingga hak syuf'ah itu tidak hilang dengan matinya seseorang. Taib. Kemudian di sini Syekh menjelaskan, kata beliau,
asy-syuf'atu bil jiwar idza kana bainahuma haqqun mushtarak. Kata beliau, syuf'ah dengan tetangga bila ada antara keduanya ada hak sekongsi. Kata beliau, wa idza kana bainal jaraini haqqun mushtarakun min tariqin aw ma'in sabatatish syuf'ah likulli minhuma fala yabi ahaduhuma hatta yasta'dhina jarahu wa in ba'a min ghairi idhnih kana awla bil mabi'. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jaru ahaqqu bi syuf'ati jarih yuntadharu biha wa in kana ghaiban idzan kana tariquhuma wahidan. Wa an Abi Rafi'in anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-jaru ahaqqu bisaqabih. Kata beliau, manakala di antara dua orang bertetangga ada hak milik bersama, misalnya berupa jalan ataupun air, maka bagi masing-masing memiliki hak syuf'ah yang harus ditunaikan rekan sekongsi. Jadi seorang di antara keduanya tidak boleh menjual hak milik bersama sebelum mendapat izin dari tetangganya. Jika ia terlanjur menjualnya tanpa izin sang tetangga, maka tetangga tersebut tetap lebih berhak membeli barang yang dijual itu. Hal ini didasari dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu lebih berhak mendapatkan hak syuf'ah atas tetangganya. Jika yang sedang berpergian harus ditunggu untuk menerima syuf'ah bila jalan keduanya satu. Dari hadis Abu Rafi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga itu lebih berhak atas apa yang dekat dengan dia. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan syuf'ah terhadap hak tetangga. Dan tadi sudah kita jelaskan, syuf'ah terhadap hak tetangga itu ada 3 pendapat, dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang rajih, yaitu kalau ada kebersamaan milik bersama seperti jalannya satu, tempat airnya satu, ya saluran airnya satu dan semisalnya. Maka disitulah ada syuf'ah. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan syuf'ah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala adalah kalau seandainya orang itu berkongsi, ya, kalau seandainya orang itu berkongsi lebih dari satu. Misalnya ada seseorang berkongsi lebih dari satu, 5 orang atau 6 orang dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Contoh misalnya, saya bersama 5 orang teman saya beli tanah di dekat Masjid Syarifah. Kami beli tanah dekat Masjid Syarifah Salehah. Harga tanah itu 1 miliar. Luasnya 100 meter. Kemudian masing-masing dari kami itu menaruh saham 200 juta. Saya 200 juta, teman saya 200 juta, 5 orang. Totalnya 1 miliar, 200 juta, 200 juta. Jadi masing-masing itu punya saham 20%. Ya, dari 5 orang itu masing-masing sahamnya 20%. Kemudian salah satu teman saya dari berlima ini, satu dari teman saya ini, dia jual sahamnya dia, haknya dia ke orang lain. Tanpa izin kami berempat. Dia jual ke orang lain. Kemudian ya, dia jual ke orang lain tanpa izin kami yang berempat ini. Maka saya pun dan teman-teman pun komplain. Kata saya, kenapa kamu jual ke orang lain? Tidak jual ke kami. Maka kongsi yang 4 ini, dia membeli dari pihak yang lain tadi, dia beli yang sudah dijual tadi, sesuai dengan saham yang dia miliki. Saya punya saham 20%, berarti saya beli jatah teman saya tadi itu yang 20%. Yang ini juga 20% dia beli. Ya. Jadi 200 juta tadi dibagi 100%. Berarti masing-masing dari kami mengeluarkan
dari 200 juta tadi 25% dari 200 juta kami keluarkan. Saya keluarkan 25%, teman saya keluarkan 25%, berempat. Masing-masing keluarkan 25%. Akhirnya kami beli hak itu kembali. Kami akuisisi dengan cara syuf'ah. Ini dengan cara syuf'ah, dan ini diperbolehkan kalau berkongsinya lebih dari satu, kebetulan yang satu ini jual ke pihak lain. Maka semua kongsi itu membeli dengan sesuai berapa jatah kepemilikannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara permasalahan syuf'ah yang terakhir, dan dengan ini kita tutup permasalahan syuf'ah ini, yaitu permasalahan tentang masalah kata para ulama rahimallahu taala. Kalau seandainya barang yang atau benda yang dibeli oleh pihak ketiga tadi itu rusak sehingga nilainya berkurang. Ya, nilainya berkurang. Maka kata para ulama rahimallahu taala, apakah pihak ketiga itu menanggung? Jawabannya tidak. Kecuali dengan sengaja. Contoh misalnya dia beli rumah ternyata ya nilai rumah itu sudah berkurang. Ya, berkurang karena jatuh plafonnya misalnya, berkurang nilai rumah tersebut. Apakah pihak ketiga mengganti? Tidak. Tetapi pihak ketiga beristilah merusak rumah tersebut kemudian dia jual dengan kongsi yang mengambil syuf'ah tadi. Contoh misalnya saya ambil rumah tersebut dengan hak syuf'ah. Ternyata pihak ketiga yang saya ambil ini marah. Dia pecahkan kacanya misalnya. Maka kita suruh ganti karena dia mengurangi nilai. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak disuruh dia untuk menggantinya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi khilaf antara yang memiliki hak syuf'ah dengan pihak ketiga dalam masalah penentuan harga. Kata pihak ketiga, saya beli dari teman Anda ini, tanah ini saya beli dari teman Anda itu harganya 100 juta. Kata saya tidak, Anda belinya 50 juta. Kata pihak ketiga, enggak, saya belinya 100 juta, bukan 50 juta. Saya ngotot, yang punya sifat enggak, itu 50 juta saja. Perkataan siapa yang diambil di sini kata para ulama? Perkataan pihak ketiga. Jadi kalau terjadi sengketa antara yang memiliki hak syuf'ah dengan pihak ketiga, perkataan siapa yang diambil? Perkataan pihak ketiga, bukan perkataan orang yang memiliki hak syuf'ah dalam hal ini. Karena perkataannya yang diambil. Wallahu a'lam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, kalau ada kita buka, kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan online? Ada online pertanyaannya? Ada. Ya, baik. Bismillah Ustaz. Saya rencana akan safar sekeluarga. Saya ingin sekali membuat surah hibah jika terjadi sesuatu terhadap kami. Tapi saya takut itu jadi doa Ustaz. Bagaimana pencerahannya? Surat hibah apa wasiat? Hibah Ustaz. Hibah. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bolehkah membuat surat hibah? Pertama, boleh, tidak ada masalah. Tapi harus dibedakan ya. Biasanya itu orang bikin wasiat. Ya, kalau misalnya kalau saya meninggal nanti harta ini milik fulan, itu wasiat namanya. Walaupun dia namakan hibah. Ya, tapi kalau dibikin hibah tidak ada masalah. Itu bukan doa. Sunnahnya di waktu kita safar itu kita bikin wasiat. Sunnahnya di waktu safar itu kita bikin wasiat, bukan hibah, tapi wasiat. Kalau ada utang, Anda tulis di sana utang Anda, ya biasakan. Biasakan seseorang itu dia menulis sesuatu dan beritahu istrinya. Jadi kalau Anda itu punya utang, punya apa, kasih tahu istri, catat di buku. Bilang sama istri, semua permasalahanku ada di buku biru ini misalnya. Ya, nanti kamu baca setelah aku meninggal. Ya, jadi istrinya tahu. Dan istri jangan baca. Bisa jadi di situ suami mengatakan aku sudah menikah lagi 3 orang. Ya. Maka hendaknya orang itu menulis wasiat sebelum dia safar.
Karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Adapun menulis hibah tidak masalah juga. Dan itu bukan doa. Bukan doa. Baik itu wasiat atau hibah ditulis, itu bukan doa. Tetapi itu sunnah. Kalau menulis wasiat itu sunnah. Ya. Adapun hibah tidak. Tetapi tidak ada masalah. Itu dilakukan. Itu sifatnya mubah. Dan itu bukan bagian dari doa. Wallahu a'lam. Kemudian jika ada 3 orang anak, 2 laki-laki 1 perempuan, kemudian seorang ayah memberikan hadiah pada 1 anak perempuan, misalkan mobil, tidak untuk 2 anak laki-laki yang lain, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak boleh. Hadiah, pemberian itu harus adil. Pemberian orang tua itu harus adil. Walaupun ulama khilaf adilnya di sini apakah seperti hukum warisan atau tidak. Syekh Utsaimin mengatakan adilnya seperti hukum warisan. Karena hukum Allah lah yang paling adil. Maka hendaklah dia memberikan dengan pemberian yang setimpal. Jadi kalau yang perempuan dikasih mobil, maka yang lain dari pihak anaknya yang 2 orang laki tadi juga dikasih. Kalau perempuan dikasih 1 mobil, berarti yang lakinya dikasih 2 mobil. Ya, kalau yang perempuannya dikasih misalnya mobil Yaris, berarti lakiannya dikasih 2 mobil Yaris, ya. Dan semisalnya seperti itu, ya. Karena bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita, ya. Adapun dalam masalah nafkah, dalam pemberian nafkah tidak mesti harus Tidak mesti dalam pemberian nafkah itu harus sama. Nafkah itu harus sesuai dengan keperluan, dengan hajat. Ya, nafkah itu harus sesuai dengan hajat. Kalau tidak sama tidak ada masalah. Karena nafkah anak kecil beda dengan anak besar. Anak SD beda dengan anak SMA. Anak kuliah beda dengan anak SMP. Nafkahnya beda. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, di tempat laundry ada terkumpul baju yang tak bertuan. Tidak tahu siapa yang punya. Tidak tahu siapa pemiliknya. Sebaiknya diapakan? Apakah boleh diberikan atau disumbangkan? Maka kalau seandainya baju itu sudah tidak diambil lagi oleh pemiliknya, boleh Anda sumbangkan, boleh Anda hadiahkan. Dengan syarat Anda niatkan pahalanya untuk si fulan. Nanti kalau seandainya datang orangnya di suatu hari menagih baju dia, ya misalnya setelah 5 tahun datang dia, dulu bahari ulun ada melondiri di sini, baju ulun mana baju ulun itu? Misalnya setelah beberapa tahun dia datang nagih bajunya dia, maka Anda harus ganti. Ganti. Atau Anda mengasih pilihan kepada dia, boleh Anda ambil baju Anda tersebut, ya saya ganti dengan uang. Atau Anda mengambil pahala. Dulu sudah saya sedekahkan, pahalanya untuk Anda. Kata dia, saya mau diganti saja. Berarti Anda ganti dengan uang, pahalanya itu ke Anda. Jadi baju yang disedekahkan tadi, yang asalnya milik si fulan tadi, tiba-tiba dia datang ingin mengambil bajunya, sedangkan baju sudah disedekahkan, maka si fulan tadi punya pilihan. Dia bisa diganti dengan uang, maka pahalanya bagi pemilik laundry tadi. Atau dia mengambil pahala tersebut, maka tidak perlu diganti dengan uang, semacam itu. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang online? Habis? Taib. Ummahat tidak ada? Kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.